Coba deh Anda bayangkan malam ini Anda melempar kalender, jam tangan, buku agenda, dan ponsel pintar Anda langsung ke tempat sampah. Wow, semuanya. Semuanya. Benar-benar semuanya. Itu kedengarannya kayak mimpi buruk ini buat manusia modern. Banget kan? Nah, besok paginya, satu-satunya cara Anda tahu kapan harus bekerja, kapan harus makan, kapan istirahat, atau bahkan kapan harus pindah rumah, itu cuma dengan menatap ke langit dan menunggu segumpal awan bergerak. Cuma awan? Iya. Kalau awan itu diam, Anda ikut diam. Kalau awan itu tiba-tiba bergerak di tengah malam buta, Anda harus langsung mengemasi seluruh hidup Anda saat itu juga. Pasti langsung panik ya? Betul. Coba rasakan sebentar kepanikan yang muncul di dada Anda pas membayangkan hal itu. Ilusi bahwa Anda memegang kendali atas hidup Anda, itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Dan itu sebuah eksperimen pikiran yang sangat mengerikan sebenarnya. Maksud saya, kita kan sudah membangun seluruh peradaban kita ya, peradaban manusia modern, di atas fondasi kepastian. Kepastian dan prediktabilitas ya. Tepat, kita sangat bergantung pada hal-hal yang bisa diprediksi. Dan itulah mengapa eksplorasi mendalam kita hari ini terasa sangat relevan. Meskipun sumber material yang bakal kita bedah ini usianya sudah ribuan tahun. Iya, kuno banget tapi aplikatif. Benar. Jadi selamat datang kembali dalam sesi pembedahan materi kita. Hari ini kita membedah sebuah teks kuno yang sangat memukau. Sebuah catatan spiritual dan historis yang berjudul Mengenal Suara Elohim di Padang Gurun. Judul yang cukup provokatif ya. Sangat. Teks ini secara spesifik menggali peristiwa yang tercatat di Kitab Keluaran pasal 13 ayat 21 dan Bilangan pasal 9 ayat 17 sampai 18. Dan saya rasa penting untuk menekankan di sini bahwa Anda sama sekali nggak perlu menjadi seorang teolog untuk bisa menghargai diskusi ini. Betul sekali. Sebagai catatan untuk Anda yang mendengarkan, kita membedah teks ini secara sepenuhnya objektif ya. Misi kita murni untuk menggali filosofi, psikologi, dan pelajaran kepemimpinannya. Betul. Kita nggak sedang memihak atau mempromosikan doktrin agama tertentu di sini. Sama sekali nggak. Kita cuma ingin membagikan gagasan-gagasan memukau dari sumber aslinya. Dan kalau kita bicara soal misi diskusi kita hari ini, menurut Anda apa inti utamanya? Gini, kalau kita melihat gambaran besarnya, inti dari teks ini adalah tentang anatomi sebuah masa transisi yang ekstrim. Masa transisi ekstrim. Iya, bayangkan bagaimana jutaan manusia, maksud saya sebuah bangsa yang utuh, itu harus belajar beralih dari sebuah sistem yang kaku menuju pimpinan ilahi yang sepenuhnya dinamis. Dan itu terjadi di tengah padang gurun kan? Lingkungan yang paling mematikan di bumi. Betul. Nah, mari kita mulai dari titik awal transisinya. Teks kita menyoroti perpindahan bangsa Israel dari kehidupan mereka di Mesir menuju ke padang gurun. Meninggalkan Mesir. Ya, di Mesir sumber kita mencatat bahwa mereka hidup di bawah yang disebut sistem manusia. Mari kita perjelas ini dulu. Mesir pada masa itu kan puncak peradaban ya. Sangat maju. Ada birokrasinya, ada teknologinya. Betul. Ada jam kerja, ada struktur yang sangat kaku. Meskipun, konteksnya di sana adalah penindasan dan perbudakan. Tapi ada satu hal yang diberikan oleh perbudakan semacam itu. Apa itu? Kepastian. Kepastian. Kepastian yang beracun sebenarnya, tapi ya tetap saja sebuah kepastian. Masuk akal nggak sih? Sangat. Apa yang seringkali luput dari pemahaman kita soal psikologi manusia itu adalah kita ini punya kecenderungan untuk lebih memilih penderitaan yang bisa diprediksi. Daripada kebebasan. Daripada kebebasan yang nggak pasti. Di Mesir, seburuk apapun kondisinya, mereka tahu persis besok bakal terjadi apa. Mereka tahu jam berapa harus bangun. Iya, tahu berapa banyak batu bata yang harus dibuat hari itu, dan kapan mereka bisa tidur. Sistem manusia itu menyediakan semacam kerangka logika buat mereka. Ini bikin saya kepikiran sebuah analogi. Ya. Ini tuh kayak bayangkan Anda terjebak dalam pekerjaan korporat yang sangat toksik. Oke, pekerjaan korporat yang toksik. Ya, atasan Anda selalu marah-marah, jadwal kerjanya mencekik, lembur terus. Tapi Anda menolak untuk resign. Kenapa? Karena gajinya, karena setidaknya setiap tanggal 25 ada gaji yang masuk. Itu adalah Mesir versi modern kan? Lalu tiba-tiba, bam, Anda keluar dari sana. Anda jadi freelancer.
Betul, jadi pekerja lepas diantah berantah. Anda nggak punya atasan lagi, tapi Anda juga kehilangan semua kepastian itu. Anda resmi berada di padang gurun. Analogi yang sangat pas. Dan di padang gurun itulah, teks ini mencatat sebuah pergeseran paradigma kepemimpinan yang radikal banget. Seperti apa tepatnya? Mereka nggak lagi tunduk pada sistem kalender manusia atau manajemen gaya Mesir, melainkan dipimpin langsung secara ilahi. Lewat awan tadi ya? Betul. Di kitab Keluaran 13 ayat 21 disebutkan kalau Elohim menuntun mereka pakai tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Tunggu. Mari kita berhenti sejenak di sini. Sebagai orang yang lumayan suka membaca tentang sejarah dan logistik operasi besar, saya harus protes nih. Silakan, protes bagaimana? Secara visual epik, pasti. Bayangkan ada pilar api raksasa membelah malam. Keren banget. Kayak di film-film ya? Iya, tapi secara logistik, itu mimpi buruk. Maksud saya Anda punya jutaan orang, ada anak-anak, lansia, ternak yang banyak, lalu kereta barang. Kompleks sekali pergerakannya. Sangat kompleks. Dan meminta mereka semua bergerak cuma berdasarkan pergerakan awan, tanpa rute yang jelas, tanpa peta. Tanpa tahu estimasi waktu sampainya? Tepat. Kedengarannya ini kayak kepemimpinan yang amat sangat buruk kalau kita pakai standar manajemen proyek modern. Kenapa nggak kasih cetak biru atau peta jalannya saja ke Musa? Nah, pertanyaan Anda itu justru menukik ke inti pesan dari teks ini. Masa sih? Iya, metode ini dirancang sedemikian rupa justru karena hal itu tidak logis menurut standar akal manusia. Sengaja dibikin nggak logis. Sengaja. Coba pikir, kalau mereka dikasih peta, apa yang bakal terjadi? Mereka mungkin bakal mengikuti petanya. Mereka akan mengandalkan peta itu alih-alih pemimpinnya. Mereka pasti bakal mulai berdebat, rute ini lebih cepat loh, atau lewat sini lebih aman. Oh, saya paham. Mereka bakal pakai logika mereka sendiri. Betul, mereka akan menggunakan rasio mereka. Teks ini dengan tegas menyatakan bahwa cara panduan yang aneh ini, awan dan api ini, dipakai untuk tujuan pengajaran yang sangat spesifik. Untuk mengajar mereka melepaskan apa yang mereka tahu? Memaksa mereka melepaskan kemandirian palsu mereka. Mengajar umat itu untuk bergantung penuh pada pimpinannya dan melepaskan pengertian rasional mereka sendiri. Jadi ini bukan sekedar tentang mencari jalan keluar tercepat dari padang pasir? Sama sekali bukan. Padang gurun dalam teks ini bukanlah masalah geografi. Ini tentang pedagogi. Ini kurikulum. Kurikulum untuk menghancurkan ego. Tepat sekali, mereka harus berhenti melihat ke bawah pada peta atau ke kaki mereka sendiri dan mulai melihat ke atas. Wow, harus melihat ke atas. Mereka harus mengganti instrumen navigasi rasional dengan instrumen kepatuhan. Mengganti navigasi rasional dengan navigasi kepatuhan. Itu transisi mental yang gila-gilaan beratnya sih. Sangat berat. Tapi gini, kalau kita bicara soal bagaimana mereka dipimpin dengan awan dan api itu baru setengah dari masalah utamanya kan? Oh tentu, bagian yang lebih menantangnya baru akan datang. Iya, bagian yang menurut saya paling bisa bikin orang gila adalah variabel waktunya. Variabel waktu, betul. Karena kalau kita baca dari sumber kita, khususnya dari bilangan 9, ayat 17 dan 18, dinamika waktu yang dijabarkan di sana benar-benar menguji batas kewarasan manusia. Waktu itu memang sering kali jadi area di mana manusia paling keras kepala. Kita paling susah menyerahkan kendali atas waktu kita. Tapi bagian mana yang paling bikin Anda gemas? Karena nggak ada polanya sama sekali. Teks kita mencatat bahwa pergerakan mereka 100% ditentukan oleh awan itu. 100%. Kadang awan itu berhenti di suatu tempat dalam waktu yang sangat lama, mungkin berbulan-bulan. Kadang cuma beberapa hari. Dan kadang-kadang awan itu berhenti di sore hari, terus besok paginya sudah bergerak lagi. Sangat acak ya? Acak banget. Coba kita bayangkan praktisnya. Anda seorang ayah atau ibu di sana, Anda baru saja jalan seharian penuh di bawah terik matahari. Capek luar biasa pasti. Sangat lelah. Anda tiba, lalu membongkar barang bawaan yang banyak itu, mendirikan tenda yang berat, mencari kayu bakar, memasak, dan menidurkan anak-anak Anda yang rewel kecapean. Dan si masa akhirnya bisa lega. Tepat. Anda bernafas lega, berpikir syukurlah kita bisa istirahat seenggaknya sebulan deh di sini. Lalu besok paginya, pas buka mata, Anda lihat keluar dan awan itu mulai bergerak lagi. Harus langsung berkemas lagi saat itu juga. Iya, bukankah ini secara langsung menyiksa psikologis mereka? Maksud saya, manusia modern itu butuh kepastian dan rutinitas untuk merasa nyaman dan aman.
Ini memang sebuah perlucutan psikologis yang sangat brutal sebenarnya. Brutal banget. Kalau kita melihat ini pakai kacamata manusia modern yang memuja efisiensi, ini adalah pemborosan tenaga yang sia-sia. Setuju, sangat tidak efisien. Tetapi, pakar dalam teks ini menyoroti satu hal penting. Berjalan bersama Elohim di padang gurun itu bukanlah tentang kenyamanan. Bukan tentang kenyamanan. Bukan tentang efisiensi kecepatan. Dan yang paling krusial, ini murni bukan tentang rencana atau jadwal pribadi manusia. Jadi Anda bilang rasa frustrasi yang mereka rasakan pas harus berkemas lagi padahal baru sampai, itu semua adalah bagian dari desainnya. Memang desainnya begitu. Padang gurun ini sengaja melucuti ilusi terbesar yang dimiliki manusia. Ilusi bahwa kita pegang kendali atas kalender kita sendiri. Tepat. Ketika awan itu berhenti berbulan-bulan di tempat yang mungkin panas dan gak nyaman, mereka diuji dengan rasa bosan dan ketidaksabaran. Pasti ada yang ngomel, kenapa sih kita stuck di sini? Ayo jalan. Pasti. Tapi sebaliknya, ketika awan itu bergerak keesokan harinya, pas mereka lagi capek-capeknya, mereka diuji dengan rasa frustrasi dan keengganan. Jadi setiap pergerakan awan itu menuntut penyerahan total ya? Setiap pergerakan, atau bahkan ketika awan itu diam gak bergerak sama sekali, itu menuntut mereka menyerahkan hak mereka untuk mengatur waktu. Wah, coba deh, berapa kali Anda yang sedang mendengarkan ini merasa, terjebak di satu fase kehidupan? Relatable banget ini. Iya kan? Mungkin Anda ada di pekerjaan yang stagnan, atau masa tunggu yang panjang, dan Anda terus-terusan memaksa mendobrak pintu biar bisa pindah. Padahal mungkin awannya memang lagi disuruh diam di tempat. Betul. Atau kebalikannya, Anda lagi di zona nyaman, semuanya terasa super stabil, lalu tiba-tiba keadaan memaksa Anda untuk bergerak dan berubah. Padahal Anda sama sekali belum siap berkemas. Ini relevan banget dengan kehidupan kita. Sangat kuat relevansinya. Dan yang dituntut dari bangsa Israel di sini bukanlah agar mereka paham kenapa awannya bergerak, tapi kesediaan mereka untuk menyingkronkan ritme hidup mereka dengan ritme pimpinan tersebut. Betapapun nggak nyamannya hal itu ya. Betapapun merepotkannya. Tapi logikanya gini, kalau jadwalnya seacak itu dan stresnya setinggi itu, gimana caranya jutaan orang ini nggak saling membunuh atau jadi gila secara kolektif? Harus ada sesuatu yang menjaga mereka tetap waras. Nah, pasti ada semacam mekanisme coping atau keterampilan baru yang harus mereka kembangkan dong. Dan teks kita ini memberikan jawabannya. Apa itu? Mereka dipaksa untuk membangun sebuah keterampilan yang disebut kepekaan. Kepekaan rohani. Iya. Dan ini menarik. Menarik karena konsep kepekaan ini sering banget disalahpahami sebagai sesuatu yang mistis atau gaib. Betul. Padahal dalam konteks teks ini, kepekaan itu adalah keterampilan bertahan hidup yang sangat praktis. Dan terukur. Sangat terukur. Sumber kita dengan gamblang menyebutkan kalau nggak semua orang itu secara otomatis peka terhadap suara atau pimpinan Elohim. Jadi itu bukan bakat bawaan dari lahir ya? Bukan. Teks ini menyatakan kepekaan itu harus dibentuk. Dan pembentukannya bersandar pada dua hal, hubungan pribadi dengan sang pemimpin, dan punya hati yang taat, serta mau diajar. Ini benar-benar mengubah perspektif kita tentang apa itu padang gurun. Maksudnya? Di banyak literatur, padang gurun itu kan sering cuma digambarkan sebagai tempat hukuman. Atau rute transit yang menyiksa. Iya, semacam ruang tunggu yang horor sebelum mencapai tujuan asli. Tapi sumber kita merekonstruksi ide itu. Padang gurun sebenarnya adalah pusat pelatihan. Kelas master ya? Pusat pelatihan yang sangat intensif. Ini adalah laboratorium inkubasi untuk membentuk karakter. Tapi pertanyaannya, gimana pembentukan karakter ini terjadi di lapangan? Anda tadi sebut kepekaan ini otot atau keterampilan. Gimana cara melatihnya? Harus lewat ujian nyata. Nah, mari kita buat skenario. Bayangkan ada perdebatan sengit di dalam tenda saat awan tiba-tiba naik jam 2 pagi. Wah, ini situasi kritis. Sang ayah melihat keluar dan bilang, awan bergerak, kita harus jalan. Tapi sang ibu nangis dan menjawab, tapi anak kita lagi demam tinggi, kita nggak mungkin jalan menembus angin gurun malam-malam begini, besok pagi aja. Nah, disitulah letak ujian sebenarnya kan? Persis, apakah mereka bakal mengikuti logika, rasa kasihan, dan kenyamanan mereka sendiri, atau mereka taat pada pimpinan yang kadang kerasa nggak masuk akal itu? Skenario yang brilian. Disitulah otot kepekaan itu diuji dan dilatih. Gimana otot itu merespons? Membangun kepekaan itu nggak terjadi pas kita lagi duduk meditasi tenang di ruangan ber-AC. Ia dibentuk justru dalam momen-momen gesekan yang menyakitkan. Gesekan antara kemauan pribadi versus instruksi ilahi.
Betul. Kalau otot kepekaan ini nggak dilatih lewat tindakan ketaatan nyata di momen krisis kayak skenario demam tadi, otot itu bakal melemah. Mengalami atrofi ya. Iya. Ketaatan di sini bukan cuma kepatuhan buta pada aturan statis, tapi ini soal mengenali kapan harus diam dan kapan bergerak. Dan itu respon detik demi detik ya. Kalau gitu, ini sekolah yang kejam dong. Nggak ada ruang buat kesalahan. Memang nggak ada. Kenapa kurikulum di padang gurun ini terkesan tanpa kompromi banget? Maksud saya, kalau mereka telat berangkat beberapa jam aja karena nungguin anak mereka turun demamnya, masa nggak boleh? Karena alternatifnya bukan cuma soal denda atau SP1. Apa alternatifnya? Karena kita harus melihat realitas geografis padang gurun itu sendiri. Teks kita masuk ke penjelasan yang sangat kritis di bagian ini. Bahwa alternatif dari ketaatan di padang gurun adalah Kematian. Sesederhana dan semenakutkan itu. teks ini memang menjelaskan bahwa di padang gurun itu nggak ada jalan aspal yang merapi, nggak ada marka tanah yang permanen, Nggak ada papan petunjuk arah. bahkan nggak ada peta yang bisa dibaca sama sekali. Bukit pasir itu bisa berpindah posisi dalam semalam cuma gara-gara embusan angin kencang. Wow. Apa yang kemarin kelihatan kayak lembah yang aman, hari ini bisa jadi gundukan pasir tinggi yang nggak bisa dilewati. Landscape-nya berubah total setiap hari. Selalu berubah. Ini kayaknya pas banget dianalogikan kayak gini. Bayangkan Anda dijatuhkan dari helikopter ke tengah lautan lepas atau ke tengah hutan lebat pas tengah malam buta. Tanpa kompas, Tanpa kompas, tanpa senter, setiap arah yang Anda lihat, mau utara, selatan, timur, atau barat, semuanya kelihatan sama. Gelap dan bahayanya. benar-benar disorientasi. Dan kalau Anda panik, terus Anda nekat memutar arah atau asal melangkah sembarangan cuma karena Anda merasa, saya harus ngelakuin sesuatu nih, saya harus gerak. Itu bahaya banget. Sangat. Anda bukannya sedang mencari jalan keluar, tapi Anda mungkin sedang mempercepat diri Anda sendiri masuk ke jurang atau ke sarang predator pelahap. Bergerak tanpa panduan di lingkungan yang kayak gitu, itu namanya bunuh diri. Bunuh diri murni. Analogi hutan gelap itu dengan sempurna menangkap esensi bahayanya. Dan sumber kita menarik paralel yang sangat tajam antara padang gurun historis ini dengan eksistensi kehidupan manusia secara umum. Gimana paralelnya? Dikatakan bahwa tanpa pimpinan dari Elohim, manusia itu punya tendensi natural untuk salah arah. Kita ini sering terlalu kepedean dengan kemampuan navigasi kita sendiri. Mengandalkan asumsi kita yang sempit ya. Betul. Kita bakal ngambil keputusan keliru berdasarkan asumsi itu. Dan akhirnya, kita bakal keluar jalur dari rencana Elohim. Jadi mengenal suara pimpinan itu bukanlah sekedar gaya hidup buat orang yang lagi pengen religius aja. Sama sekali bukan. Teks ini menegaskan bahwa mengenali suaranya itu adalah sebuah kebutuhan mutlak. Mutlak untuk bertahan hidup. Karena kalau nggak peka, kita bakal mati tersesat. Tanpa pimpinan itu, bangsa Israel cuma akan berputar-putar di dalam lingkaran raksasa sampai persediaan air mereka habis. Dan mereka mati tertelan pasir. Tepat. Jika kita tarik benang merahnya, padang gurun pada hakikatnya adalah sebuah proses seleksi. Tunggu, proses seleksi. Seleksi spiritual dan masa persiapan. Seleksi untuk apa nih? Untuk tanah perjanjian. Teks ini menyatakan dengan sangat jernih bahwa orang yang benar-benar siap memasuki fase pemenuhan janji itu bukanlah mereka yang paling kuat badannya. Orang yang siap masuk ke tanah perjanjian adalah mereka yang percaya, taat, dan kepekaannya sudah terkalibrasi sempurna untuk mendengar suara panduannya. Wow, menarik banget melihat bagaimana metrik kesuksesan di padang gurun ini sepenuhnya memutarbalikkan metrik sukses duniawi kita. Benar-benar beda ya? Beda banget. Dunia modern kan menghargai kemandirian, inisiatif yang agresif, dan kemampuan bikin rencana 5 tahun ke depan. Padang gurun justru mematikan semua inisiatif sok tahu itu. Iya, dan cuma menyisakan satu metrik. Seberapa cepat Anda merespons saat awan itu bergerak. Dan saya juga perhatikan di bagian akhir sumber teks kita ini ditutup dengan seruan kultural yang sangat khas. Seruannya berbunyi, Bapak Yahweh memberkati kan? Betul, Bapak Yahweh memberkati. Dan seruan penutup itu bukan sekedar formalitas biasa. Apa maknanya? Itu menegirakan kembali kultur dan nuansa spiritual dari teks aslinya. Ini mengingatkan kita kalau entitas yang memimpin mereka di padang gurun yang ganas itu bukanlah komputer navigasi yang dingin. Bukan juga sekedar kekuatan alam yang buta ya? Bukan. Melainkan figur ilahi yang personal. Makanya ketaatan pada akhirnya membawa kepada berkat, bukan kehancuran. Bapak Yahweh memberkati. Sebuah penanda kultural yang indah yang bawa kita balik ke esensi teksnya. Betul sekali.
Oke, jadi kalau kita coba rangkum perjalanan diskusi kita di sesi pembedahan materi ini untuk Anda semua yang mendengarkan, Mari kita simpulkan. kita baru aja membedah bagaimana lingkungan yang tandus, yaitu padang gurun, sebenarnya adalah kelas master terhebat yang pernah ada. Kelas yang keras tapi efektif. Kelas yang ngajarin kita cara melepaskan ketergantungan kita sama sistem manusia yang membelenggu dan memaksa kita menyerahkan kendali atas kalender dan waktu. Dan yang terpenting, membangun kepekaan mutlak buat bertahan hidup. Bener. Dan saya tahu Anda punya satu kutipan pamungkas dari sumber ini kan? Oh ya, teks ini menyebutnya sebagai power statement. Gimana bunyinya? Kutipannya berbunyi, orang yang masuk ke dalam janji Elohim adalah orang yang belajar mengikuti suaranya, bukan hanya memahami rencananya. Wow, mengikuti suaranya bukan cuma memahami rencananya. Tolong bedah bedanya dua hal ini, karena menurut saya ini jebakan paling sering buat manusia modern. Tentu. Gini, memahami rencana itu kan aktivitas intelektual. Iya, di dalam kepala kita. Betul. Seperti yang kita bahas tadi, manusia itu memuja kepastian. Kita pengen banget dikasih cetak biru. Kita datang ke Tuhan atau bahkan ke bos kita, terus bilang, tunjukkan petanya dari A sampai Z. Biar saya bisa kalkulasi risikonya, gitu kan? Iya, kalau maksud akal saya baru mau jalan, kita ngerasa aman cuma kalau kita pegang rencana besarnya. Karena pegang rencana besar itu ngasih kita ilusi kendali lagi. Tepat, tapi teks ini menghantam kebiasaan arogan itu. Cetak biru itu jarang dikasih di awal. Karena kalau Anda punya seluruh petanya, Anda nggak butuh sang pemandu lagi dong. Wah, masuk akal. Yang benar-benar ngebawa Anda lewat padang gurun adalah aksi nyata merespon suara itu, langkah demi langkah. Ini ngingetin saya sama analogi senter. Gimana tuh? Ini bukan tentang nuntut biar seluruh jalan tol dinyalain lampu benderang sampai 100 km ke depan. Tapi ini tentang percaya sama pemandu yang pegang satu senter kecil yang cahayanya cuma nyinarin jarak satu langkah persis di depan kaki Anda. Analogi yang sangat presisi. Anda cuma butuh lihat satu langkah, Terus Anda melangkah dan pemandunya majuin senternya satu langkah lagi. Ketaatan taktis harian. iya. Anda nggak butuh seluruh petanya, Anda cuma perlu tahu kemana kaki Anda harus melangkah hari ini aja. Ini benar-benar ngebongkar ketergantungan kita sama jadwal. Beban mental kita buat merencanakan segala hal sampai akhir hidup kita, tiba-tiba keangkat. Sangat membebaskan, asalkan Anda mau melepaskan kendalinya. Nah, pas banget. Saat eksplorasi mendalam kita ini hampir selesai, saya nggak pengen membiarkan Anda, para pendengar, pergi gitu aja tanpa membawa pulang PR. Harus ada yang direnungkan ya, Ini dengan cara mengikuti panduan satu langkah demi satu langkah. daripada ngotot minta peta lengkapnya. Betul. Jadi, coba deh pikirkan kehidupan Anda sendiri saat ini. Mungkin Anda lagi ada di persimpangan karir, atau lagi ngelewatin transisi hidup yang berat, dan rasanya bingung banget kayak di padang gurun. Pasti ada area seperti itu di hidup kita. Coba tanyakan pertanyaan provokatif ini secara jujur ke diri Anda. Seberapa sering sih Anda nolak buat ngambil satu langkah maju, padahal langkah kecil itu udah jelas-jelas ada di depan mata, cuma gara-gara Anda belum dikasih seluruh peta jalannya sampai ke garis akhir. Wow, apakah kita nahan diri karena bingung? Atau sebenarnya kita cuma terlalu takut ngelepasin kendali? Nah, itu dia pertanyaannya. Mungkin ini emang saatnya kita berhenti maksa minta peta dan mulai ngelatih telinga kita buat dengar arahan selanjutnya. Mulai melangkah. Iya, mulai melangkah. Terima kasih sudah ikut serta dalam sesi pembedahan materi kita hari ini. Silakan renungkan pertanyaan tadi, biarkan pikiran Anda mencari arah di padang gurun Anda sendiri, dan sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.